warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kebiasaan daripada minum Rasulullah SAW, karena sebagian perbuatan orang-orang yang minum masih ada yang kontroversial, di mana kontroversinya tersebut sebagian ada orang yang suka minum sambil berdiri, ada juga orang yang minumnya duduk. Nah, yang sebetulnya apakah yang disunahkan itu minum seperti apa? Kemudian kesenangan minuman Rasulullah itu apa saja? Nah, di sini dalam kitab As-Sama'il Muhammadiyah bab babu maja'a fi sifati syarabi Rasulullah SAW, bab menceritakan tentang tata cara minum Rasulullah SAW. Di sini menceritakan bahwa hadasana Ahmad bin Mani, hadasana Ismail bin Ibrahim, hadasana Ali bin Jaid an Umar wa ibnu Abi Harmalah an Abi Abbas qala dawaltu ma'a Rasulullah SAW ana wa Khalid bin Walid ala Maimunah faja'at nabiina min labanin fasariba Rasulullah SAW wa ana ala yaminihi wa Khalid ala simalihi faqala li asarbatu laka fa in syi'ta asarta biha Khalidan faqultu ma kuntu li usira ala surika ahadan summa qala Rasulullah sallam man at'amahu Allahu ta'aman falyaqul Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu wa man saqahu Allahu azza wa jalla labanan falyaqul Allahumma barik lana fihi wajidna minhu. Dari hadis Ahmad bin Mani menceritakan Ismail bin Ibrahim, menceritakan Ali bin Jaid, menceritakan Umar bin Abi Harmalah, menceritakan Ibnu Abbas, dakhaltu ma'a Rasulullah SAW, saya masuk beserta Rasulullah SAW. Kata Ibnu Abbas, saya dan Khalid. Kemudian Maimunah mendatangkan suatu wadah yang isinya adalah air susu. Kemudian Rasulullah SAW meminum air susu tersebut, dan kata Ibnu Abbas, wa ana ala yaminihi, saya ada di sebelah kanan Rasulullah, Khalid ada di sebelah kirinya. Faqala li asarbatu laka, kata Rasulullah SAW setelah meminum daripada air susu tersebut, minuman ini buat kamu. Fa in syi'ta asarta biha Khalid, apabila kamu berkehendak kamu kasih ini air susunya, jatahnya buat Khalid duluan. Bagaimana kata Ibnu Abbas, ma kuntu li usira ala surika ahadan, saya tidak akan memberikan minuman air susu tersebut sisa engkau ya Rasulullah ahadan, terhadap seorang pun. Suma qala Rasulullah sallam, kemudian Rasul pun berkata, man at'amahullahu ta'aman falyaqul Allahumma barik lana fi, apabila seseorang makan, dikasih makanan oleh Allah, dikasih rezeki oleh Allah, maka bacakanlah doa Allahumma barik lana fi, semoga Allah memberkati kepada kita dalam makanan tersebut, wa atimna khairan minhu, dan semoga Allah memberikan makanan kepada kita yang lebih baik daripada makanan tersebut. Dan ketika orang meminum, diberi air minum oleh Allah, diberi rezeki minuman oleh Allah, labanan air susu, falyaqul Allahumma barik lana fihi wajidna minhu, semoga Allah memberkati kepada kita dalam air susu tersebut, wajidna fihi, dan semoga Allah menambahkan kepada kita keberkahannya dalam air susu, minhu, dari air susu tersebut. Dan di sini menunjukkan bahwa salah satu kesenangan Rasulullah SAW adalah meminum air susu. Nah, di sini hadis ini menunjukkan bahwa Rasul senang minum minuman air susu. Dalam hadis yang lain bahwa al-qulubu baridun karena ahabar sarob ila Rasulullah SAW al-qulubu baridu, sesungguhnya minuman yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah minuman yang dingin, al-baridu, minuman yang manis dan dingin.
misalnya jus kita ya, kalau di Indonesia misalnya suka minum jus ataupun minum-minuman yang dingin kemudian punya rasa manis. Nah itu Rasul pun senang selain daripada air susu tersebut. Tetapi ada sebagian pendidikan bagi kita bahwa Rasul meminum dari satu wadah tersebut dengan bertiga, yaitu yang pertama Rasul, yang kedua Ibnu Abbas, yang ketiga adalah Khalid, di mana Rasul meminum duluan, setelah itu memberikan kepada Ibnu Abbas, setelah dari Ibnu Abbas baru dikasihkan kepada Khalid. Ini menunjukkan bagaimana berbaginya Rasulullah SAW dengan para sahabat. Kalau anak-anak santri di pesantren sudah terbiasa minum satu cangkir kopi berdua, bertiga, itu adalah sunnah daripada Rasulullah. Dan nilai pendidikannya di sini adalah tayamun. Apabila memberikan minuman kepada orang lain, yaitu adalah sebelah kanan dulu. Nah, misalnya walaupun di sini Khalid dianggap lebih tua usianya daripada Ibnu Abbas, tetapi karena hak sunnah tayamunnya, maka Rasul pun bertanya kepada Ibnu Abbas, kamu akan memberikan hak bagian kamu minuman dari air susu tersebut kepada Khalid? Tidak, kata Ibnu Abbas, saya tidak akan memberikan kebagian saya minuman bekas engkau ya Rasulullah kepada orang lain, karena tahu Ibnu Abbas bahwa itu mengandung berkah. Nah, ini yang kurang diketahui oleh halayak umum, berbeda dengan orang-orang santri. Misalnya ada air bekas minum daripada guru-gurunya habis mengajar di kelasnya, kemudian masih ada air sisa, kemudian dibawa oleh santri, biasanya tahu bahwa nilai tabaruk ada di air minum bekas daripada gurunya tersebut. Bagaimana dicontohkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tidak mau memberikan bagian barokah pertama kepada Khalid karena tahu yang pertama memang dia yang paling hak sebelah kanan, yang kedua keberkahan dari Rasulullah ingin dia ambil duluan dibanding dengan Sayyidina Khalid. Di riwayat yang lain bahkan yang paling pinggir, paling kiri itu yaitu Abu Bakar. Bagaimana Abu Bakar dengan panjangnya sahabat yang sedang duduk berkeliling, padahal Abu Bakar adalah seorang sahabat yang paling tua, kemudian as-sabiqul awwalun, orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah, apalagi mertua sisa daripada sahabat yang lain. Kenapa? Karena sahabat yang lain tidak mau memberikan jatahnya kepada Abu Bakar, maka Abu Bakar mendapatkan giliran sisa dari sahabat-sahabat yang lain. Berarti itu menunjukkan tayamun dipandang baik. Kedua, para sahabat tahu arti keberkahan yang mungkin oleh orang-orang tertentu tidak suka menganggap adanya tabaruk, yaitu mengalap berkah. Misalnya santri mengalap berkah air bekas minum daripada guru-gurunya. Nah, jadi ada 3 lagi nilai pendidikan. Ketika kita makan sudah pada paham doanya Allahumma barik lana fihi wa atimna khairan minhu. Kalau sering kita baca adalah Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Tetapi doa di sini adalah Allahumma barik lana fihi wa atimna khairan minhu. Nah, ketika meminum air susu ini ada doa yang baru yuk mungkin kita ketahui. Yang mana doa ketika minum air susu, Allahumma barik lana fihi wajibna minhu. Semoga Allah memberkati kepada kita dalam air susu tersebut, wajibna minhu, dan semoga Allah menambahkan keberkahan dari air susu tersebut. Nah, di sini menunjukkan bahwa minuman kesenangan Rasul diantaranya yang mempunyai rasa manis. Yang kedua adalah minuman kesenangan Rasulullah adalah air susu. Kemudian bagaimana tata cara Rasul ketika sedang minumnya, apakah duduk atau berdiri? Karena orang tertentu baru mengetahui misalnya bahwa minum itu harus sambil duduk. Maka ketika melihat orang yang minum ketika sambil minumnya berdiri, maka dia akan menegur karena tidak sesuai dengan sunnah
Rasulullah SAW. Nah, kita lanjutkan di bab setelahnya, babu maja'a bi sifati surbi Rasulillah SAW. Nah, di sini diceritakan hadasana Ali bin Hujrin, hadasana Ibnul Mubarak, an Asim al-Ahwal, an Sa'bi, an Ibni Abbas. Menceritakan Ali bin Hujrin, menceritakan Ibnul Mubarak, menceritakan Asim al-Ahwal, menerima dari Sa'bi, menerima dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, saqaitu nabiyya min Jamjam, saya memberikan air minum kepada Nabi dari air Jamjam. Pasariba wa huwa qaimun, kemudian Nabi minum air Jamjam tersebut wa huwa qaimun. Jadi mohon maaf begini, misalnya minumnya sambil berdiri, bismillahirrahmanirrahim. Nah, mohon maaf, saya pernah beberapa kali dalam satu pertemuan pengajian tertentu, kebetulan bukan dari sama rombongan ataupun golongannya, yaitu Syafi'iyah. Ketika saya minum sambil berdiri, ditegur, katanya Ustadz, katanya orang mengerti, katanya santri, kenapa minumnya sambil berdiri? Nah, saya di sini katakan bahwa Rasul pun minumnya sambil berdiri. Jadi tidak perlu sulit, mau minum sambil berdiri, mau minum sambil duduk, itu ada termasuk sunnah Rasulullah SAW. Bahkan dari hadis yang lain menceritakan dari Abdul Malik bin Maisarah menerima dari Najal bin Sabroh, ata Ali bikuzin mimmadin wa huwa fi rohbah pakhoda minhu kafan. Katanya Ali datang membawa muk, muk itu gelas yang seperti tadi saya minum, dari isinya air, wa huwa fi rohbah. Kemudian Nabi ada di tanah yang lapang, di tempat terbuka, pakhoda minhu kapaan pagwasala yadaihi wa madmado. Kemudian Nabi mencuci tangannya, berkumur, wastansako wa masa wajahu, kemudian mengambil air ke hidung, kemudian mengusap daripada wajahnya, wadira'ahi dan dua sikutnya, waroksalu dan kepalanya, summa sariba wa huwa qaimun. Setelah itu baru Nabi minum dan dia posisinya sambil berdiri. Jadi mohon maaf para Wahabi yang suka mengkritik bahwa tidak ada ketentuan gak boleh minum sambil berdiri. Ini kita bacakan hadisnya dalam As-Samadil Muhammadiyah bahwa Rasul pun minumnya berdiri. Jadi jangan karena tahu satu hadis Anda seenaknya mengomentari, orang lain menyalahkan orang lain. Nah, begitulah contoh Rasulullah SAW. Satu kali Rasul duduknya minumnya sambil duduk, satu kali Rasul minumnya sambil berdiri. Bahkan dari Amr bin Su'aib, ra'aitu Rasulullah SAW yasrabu qa'iman wa qa'idan. Nah, ini bahwa saya melihat Rasulullah minum sambil berdiri, minum sambil duduk. Jadi tolong, mau orang yang minumnya sambil berdiri, mau orang minumnya sambil duduk, maka itu tidak ada masalah. Yang penting dia baca basmalah. Bahkan kalau ketika berdiri dalam salah satu kitab Bukhari, Syarah Bukhari, yaitu diceritakan bahwa ketika meminum sambil berdiri membacakan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin saribil qaim, yaitu sholawat tersebut yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin saribil qaim. Semoga Allah memberikan rahmat kepada Tuhan kami yaitu Muhammad SAW yang minum sambil berdiri. Nah, itu ada sholawatnya khusus spesial bagi yang minum sambil berdiri. Semoga menjadi paham, jangan gagal dalam mencari ilmu, bahwa masih banyak ilmu yang perlu kita pelajari. Bukan berniat jumawa, hanya memberitahukan bahwa banyak permasalahan yang dalilnya belum kita ketahui, alasannya belum ketahui. Bukan berarti anak pesantren tidak tahu masalah ilmu hadis. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
mau minum berdiri, mau minum duduk, itu ada sunnah Rasul. Yang paling penting Anda ingat, sama yang memberi rezeki Anda, bacakan basmalah sebelum minum dan membacakan doa mau makan, dan tadi ada baca doa sebelum minum air susu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.